selamat pada PKP Indonesia dan Pak Sutopo Tangos atas hari ulang tahunnya. Saya senang dapat muncul di sini. Memang kita punya masalah komunikasi. Saya berpendapat Indonesia itu bukan negara yang gagal. Indonesia masih banyak hal berjalan, tetapi kalau tidak was-was bisa juga menjadi negara yang gagal. Saya tahun 69 waktu pertama kali pulang dari Jerman, saya tahun 8 ke Jerman beberapa bulan lewat Pakistan, Lahore, dan waktu itu saya selama 4 hari menjelajahi kota tua itu. Tidak ada masalah apapun. Negara itu bagus, tertata. Teman-teman saya, orang-orang itu tidak bilang hati-hati dan sebagainya kan. Tetapi sekarang ke sana situasi susah. Jadi jangan kita di Indonesia, di mana kita sekarang masih dalam keadaan baik, membiarkan tendensi yang sudah disebut Adin dan Profesor itu dibiarkan, karena Indonesia itu masalah kompleks. Dan sekarang saya mau ke pertanyaan itu, karena semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu bukan semboyan setiap negara. Ada negara yang katakan saja dari sudut kebangsaan alami, misalnya Korea atau Polandia, mungkin juga Kamboja, ya saya tidak tahu. Tapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu memang merupakan kebinekaan. Dan kalau Indonesia tidak bisa menangani kebinekaan itu, maka Indonesia dalam krisis besar. Dan ini pertama tentu berarti juga di Indonesia kebangsaan adalah unsur kunci, karena apa yang mempersatukan orang-orang dari macam-macam budaya, etnik, agama, kecuali bahwa mereka orang Indonesia. Di situ Indonesia mempunyai suatu keuntungan yang besar. Keuntungannya begini, ada beberapa negara, cukup banyak yang juga Bhinneka lalu mau tunggal, yang dibentuk sesudah kolonialisme terjadi oleh elit politik yang kemudian memompa nasionalisme. Tapi di Indonesia kebangsaan sudah lahir mantap di dalam Sumpah Pemuda, yang sendiri bukan permulaan tetapi akhir perkembangan yang sudah lama, sehingga kebangsaan sudah dihayati menjadi kenyataan 17 tahun sebelum Republik ini berdiri. Menarik juga, ini ada Fatin, Muhammadiyah, NU, itu dua organisasi civil society yang besar. Organisasi itu menjadi besar tidak karena dipompa oleh negara, tetapi katakan saja bottom up dari kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dua organisasi itu, Muhammadiyah tahun 1912, NU 1926, berkembang dalam rangka perkembangan civil society Indonesia itu. Jadi saya selalu melihat itu, kalau saya dengar Pak Din, tetapi itu orang seperti Gus Dur, di situ tidak ada masalah nasionalisme, karena mereka memang tumbuh sebagai bagian dari suatu
proses di mana bangsa Indonesia menjadi diri. Nah, ini sebuah modal luar biasa. Saya kira juga satu hal yang harus kita akui itu dimantapkan tentu saja oleh Presiden pertama Soekarno yang berhasil membuat orang Indonesia yang tahun 50-an masih miskin, banyak pakai celana pendek, bangga bahwa di orang Indonesia itu penting sekali. Nah, kita jangan kehilangan itu. Sekarang komunikasi, pengalaman saya sendiri. Saya datang ke Indonesia seorang Katolik, calon pastor, kemudian dari pastor dari Jerman. Tahun 70 baru saya jadi warga negara. Ya, saya pikir lingkungan Katolik. Saya juga banyak masuk budaya Jawa, bagus itu. Dengan Muhammadiyah saya dulu tidak kenal sama sekali. Tempat saya belajar di Jogja itu hanya beberapa ratus meter dari Masjid Sunan Syahada ya. Saya tidak pernah masuk dulu. Muhammadiyah itu dunia yang asing bagi saya, asing. Apalagi NU, saya tidak tahu apa-apa. Dengan bantuan macam-macam tokoh, perkenalan, kemudian ya itu berubah. Tidak hanya dengan saya, tapi sekarang Pak Dini punya kelompok antaragama yang penting itu. Kekuatan Pak Dini itu adalah bahwa dia juga berani menyebutkan hal-hal yang kadang-kadang tidak enak. Itu penting sekali. Kalau sudah kenal, baik harus juga menemukan hal-hal itu. Sekarang antara umat beragama tidak hanya tokoh-tokoh, juga sudah sampai ke grassroots, ada hubungan yang cukup baik. Saya kadang-kadang melihat juga kalau ini kami Katolik ada masalah dengan Islam, kami Bang Yos terus terang saja tidak pergi ke polisi, juga tidak pergi ke militer. Ya, kita pergi ke Muhammadiyah atau NU, lalu membicarakan bagaimana bisa dipisahkan. Nah, di situ saya kira sudah ada sebuah modal besar sekali untuk saling menerima. Tapi itu harus dikerjakan terus, karena ada juga tendensi-tendensi lawan. Nah, tendensi-tendensi eksklusif, keras, ada dua latar belakang. Latar belakang menurut saya yang tentu paling harus diperhatikan adalah bagi banyak orang di masyarakat, hidup sehari-hari merupakan perjuangan yang keras. Artinya dia harus bersaing, dia harus pakai siku. Itu di dalam tradisi Indonesia kita tidak pakai siku. Tetapi sekarang dia ada. Orang lain adalah saingan. Dalam situasi ini, toleransi saling menerima lebih sulit. Ya, itu harus diakui. Cenderung primordial. Saya memberi contoh yang saya kira menakutkan banyak orang. Tahun yang lalu waktu di Lampung ada konflik antara dua desa besar Hindu Bali dengan orang Lampung. Konflik itu bukan konflik Islam Hindu, tetapi konflik etnik pendatang dengan penduduk asli. Tapi yang perlu diperhatikan betul-betul bagaimana mungkin orang Bali di situ udah puluhan tahun, bukan pendatang baru. Kok rupa-rupanya integrasi tidak berhasil? Enggak gitu. Nanti jadi perang, tentu bisa jadi perang agama, itu selalu sebetulnya bukan itulah. Saya tinggal di daerah Johar Baru. Johar Baru itu saya alami daerah saya di mana saya tinggal di pinggir agak dekat perbatasan negara aman, tapi banyak berkelahi di situ. Dan beberapa 2 bulan yang lalu saya kira ada usaha perdamaian 2 hari pesta rakyat. Akhirnya hari kedua semua capek selesai.
malam hari berkelahi lagi, beberapa rumah dibakar, 3 orang mati. Itu ada latar belakang. Mungkin ada narkoba, mungkin komunikasi lewat narkoba itu tidak berhasil. Mungkin di dalam hal narkoba ada kepentingan terlibat yang membuat semuanya susah. Jadi kita orang beragama berkelahi, di belakangnya masalahnya untung rugi narkoba dapat macam-macam. Jadi ini saya kira salah satu masalah Bang Yos yang memang harus dihadapi. Nah, perbedaan, menerima perbedaan, kita juga harus menyadari intoleransi itu sesuatu yang manusiawi. Manusia punya ciri baik, kurang baik. Mencurigai yang berbeda itu sebetulnya normal, maka penting sekali membangun komunikasi. Jadi saya sendiri juga yang memberi contoh, pernah saya di sebuah paroki Jumat Katolik di Depok. Ada seminar, entah saya diundang juga, yang dulu di meja itu sama saya itu juga ketua FPI lokal. Saya tanya sama pastor, lantas hubungan dengan FPI bagaimana? Ya baik, kami sering ketemu. Ya itu, saya tidak mau memuji FPI, ya itu bukan urusan saya. Tetapi caranya untuk jadi FPI itu tidak akan membakar gereja itu. Sederhana sekali, karena memang ada komunikasi. Jadi sebaliknya kalau tidak membangun komunikasi, muncul rasa curiga dan sebagainya. Nah, saya mau hampir berhenti. Di situ ada satu hal yang perlu dan masih kurang, itu dukungan pemerintah. Kekerasan terjadi karena pemerintah membiarkan. Civil society sendiri tidak bisa selalu mengamankan. Jadi mestinya jelas hukum dijalankan, kekerasan tidak diizinkan. Pemerintah pun harus mendidik supaya saling menerima. Jadi misalnya mengatakan, kan rakyat kita mendengarkan, mereka tidak sebetulnya mau damai. Bilang dong, mungkin kami tidak setuju dengan mereka, oke, tapi mari kita jamin bahwa semua warga kita bisa hidup dengan aman, terlindung, dan juga beribadah sesuai dengan keyakinannya. Mungkin itu saja. Ya. Baik, terima kasih Romo. Ternyata memang komunikasi sebagai satu hal yang cukup penting perlu dibangun oleh semua pihak, tapi selain masyarakat juga harus ada dukungan penuh dari pemerintah untuk bisa membangun komunikasi yang baik antar pihak ini. Baik, saya akan berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang ada di sini yang ingin bertanya. Sudah 2 orang. Siapa lagi? Ada lagi? Saya terima 3 dulu penanya, 1, 2, 3 di sisi sebelah sini. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu. Ibu, saya akan ke Ibu setelah ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurjedi, caleg DPR RI Dapil Jateng 10. Mohon izin Bang Yos, mohon izin hadir Pak Haris, Pak Maklis. Menarik mencari akar masalah krisis multidimensia berkepanjangan. Hanya satu poin yang akan kami bertanya, mungkin PR kami generasi muda, mungkin beliau sebagai orang tua sesepuh kami, kita melihat 16 tahun perjalanannya Bu Megawati, terus Gus Dur, lalu SBY yang banyak tebar pesona. Ada kemungkinan itu hanya satu, kita telah meninggalkan sejarah. Dari Bung Karno adalah seperti kata Bung Karno, jangan melupakan sejarah. Itu yang kembali kepada Pancasila, poin dari PKPI bagaimana meluruskan sejarah bangsa kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena kita sudah menyimpang terlalu jauh dari zaman SBY. Mungkin seperti contoh jatuhnya rejim di Yugoslavia dan mungkin Cekoslovakia yang komunis, itu adalah bagian dari dinamika rejim di dunia oleh Amerika dan para anak-anaknya. Jadi mohon beliau atau mungkin apabila diizinkan Bang Yos menjadi Presiden RI 2014, mohon kita kembali kepada Pancasila. Apakah yang kedua, apakah tesis
Samuel Huntington masih berlaku untuk memecah belah Republik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, langsung nanti ke Bapak di belakangnya Pak. Mic-nya lebih dekat ke sini soalnya. Terima kasih, saya Ramses Wali, Ketua DPP Provinsi Papua. Setelah mendengar dari 3 narasumber, pertanyaan saya begini, sampai hari ini Indonesia utuh karena Pancasila. Indonesia utuh bukan karena agama. Di saat kita mementingkan agama, saya takut maka di saat itu Indonesia jadi kenangan. Dengan dasar seperti itu, maka kita harus melihat ke depan bagaimana mencari akar masalah. Tadi Pak Samsudin katakan bahwa ada 2. Kita belajar bahwa akar selalu atau akar tunggal. Kalau akar tunggal berarti Republik Indonesia harus tumbuh, berkembang, dan berdiri di atas nilai-nilai leluhur Pancasila. Kalau kita terjauh dari akar tunggal itu, saya takut Pak Romo tadi katakan bahwa Indonesia tidak kenangan. Contoh sederhana saja, sampai hari ini orang Papua belum bisa dia mengatakan saya adalah orang Indonesia. Karena apa? Karena nilai-nilai leluhur Pancasila kita sudah tinggalkan. Sila pertama mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Maka di atas ketuhanan Maha Esa kita tidak perlu melihat sila kedua, ketiga, dan keempat. Kita berlari kepada sila keempat. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya hari ini, orang Indonesia tidak pernah merasakan ketidakadilan itu. Karena ketidakadilan itu yang membuat hari ini dan ke depan, maka Indonesia bisa jadi kenangan. Untuk itu, maka di hari ulang tahun PKPI yang 15 tahun ini, menghadapi 2014, kami harap supaya Bang Yos bisa jadi presiden. Iya, baik. Dengan dasar itu, maka kita bisa kembalikan nilai-nilai leluhur kita Pancasila, ya. di atas Pancasila. Baik, terima kasih Pak Ramses Wali di belakang. Lalu kemudian nanti langsung ke Ibu saja, kita habiskan 4 pertanyaan, lalu biar bisa dijawab langsung oleh narasumber yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para narasumber yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia. Syarifudin Arsyad, Ketua DPP PKP DKI Jakarta. Saya berpikir krisis multidimensi ini hanya ada dalam kata kunci salah urus. Salah urus. Karena salah urus itu maka terjadi. Contoh, salah urus garam, laut kita besar, salah urus impor garam. Salah urus pertanian, impor beras. Salah urus ekonomi, pemodal yang berkuasa di sini. Salah urus pertahanan keamanan, kita terancam. Salah urus sosial, maka terjadi pertikaian antar warga. Nah, persoalannya adalah mari jangan kita kembali lagi memilih orang yang tidak memiliki proses mengurus. Mengurus, jangankan mengurus negara, mengurus rumah tangga saja. Kalau tidak berproses mengurus, rumah tangga itu cerai. Untuk itu mari, ini banyak wartawan juga di sini, dan saya juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia. Sudah waktunya kita berpikir dan berkaca. Kalau kita memilih pemimpin negara yang akan datang, pilihlah orang yang sudah punya pengalaman mengurus. Orang yang pernah mengurus 10 orang, pernah mengurus 100 orang, pernah mengurus 1000 orang, pernah mengurus 1.000.000 orang, pernah mengurus 10 juta orang. Dengan dia punya pengalaman mengurus orang secara bertingkat-tingkat, itulah diharapkan dia mampu mengurus hal-hal yang bersifat parsial. Mengangkat menteri tenaga kerja, haruslah orang yang bisa mengurus tenaga kerja.
orang yang salah, maka akan terjadi salah urus. Kesimpulannya, salah urus jangan terjadi lagi di 2014. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.